Shalom semua. Hari ini saya mau reminder saudara untuk kita siapa anak Tuhan ya, untuk kita memperhatikan bait suci kita. Kita memperhatikan bagaimana keadaan roh kita gitu kan. Apakah roh kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya, atau roh kita itu didapati Tuhan itu telanjang. Jadi tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, hanya ada kedagingan. Ini kita sudah masuk di mana masa sudah terakhir. Sini semuanya sudah menuju penggenapannya. Kita lihat bagaimana semua deru perang ya, bangsa-bangsa ya kan, sudah mulai saudara ya, sudah mulai mengibarkan bendera perang ya. Kita tahu bahwa di hari terakhir akan ada deru perang. Nah, kita harus mengerti saudara bahwa ini pun penggenapan Tuhan. Karena apa? Nanti si antikris itu akan muncul, dia itu akan menjadi seperti raja damai. Ini semua akan menuju ke sana saudara, dan ini sudah sangat singkat waktunya. Ya apalagi ada AI ya kan. Orang orang tuh sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana asli dan yang mana yang tidak, yang hanya editan ya kan. Jadi nanti kayak seperti saya dulu pernah saya sharing gitu kan, bahwa nanti peristiwa rapture gitu kan, itu akan dimanipulasi oleh iblis. Ya kita lihat bagaimana iblis itu sangat pintar sekali saudara dalam mempeleter kebenaran firman Tuhan ya. Kayak contoh seperti pelangi ya, kita tahu bahwa itu pelangi itu tanda yang ajaib daripada Tuhan, tanda yang begitu indah ya, janji Tuhan pada manusia. Tapi bagaimana iblis itu buat tanda itu dimanipulasi saudara. Jadi kita kalau ngelihat pelangi, sebuah pelangi, orang itu seperti melihat tuh jadi najis LGBT gitu kan ya. Jadi iblis itu akan memutarbalikkan saudara. Iblis itu bapak pendusta ya. Nah itu pun kita lihat bagaimana tuh AI itu sangat cepat gitu kan, sangat cepat sekali saudara, sangat cepat sekali. Bahkan orang sudah tidak bisa bedakan mana yang AI mana yang asli gitu kan. Dan nanti begitu pun juga sama saudara peristiwa kedatangan Tuhan kedua kali atau rapture gitu kan, itu akan dipalsukan. Bukan dipalsukan, tapi akan ditutupi, bahwa kebenaran firman itu akan ditutupi saudara ya. Jadi ini semua itu sudah ada semua ya tempatnya gitu kan. Perang dunia ya kan, nanti si antikris akan muncul sebagai raja damai. Terus AI ya, untuk menutupi nanti kebenaran firman Tuhan, tetap mengangkat untuk kedatangan Tuhan ya. Kita harus mengerti saudara bahwa ini kita sudah masuk di mana masa-masa terakhir ya. Kita dan juga saudara, tapi satu hal yang bikin saya sedih ya, saya lihat begitu banyak anak Tuhan tuh yang banyak meninggalkan Tuhan. Apalagi di masa-masa yang mungkin sekarang ini sulit ya, karena memang ini masa pemurnian, masa penampian. Bagaimana umat Tuhan itu dimurnikan ya, motivasi kita, motivasi hati kita ya, bagaimana kita mempertahankan iman kita saudara. Kita bayar harga ya, kita bayar harga, kita pikul salib saudara. Selama kita di bumi ini kita tidak menyangkal Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan demi validasi ataupun demi kekayaan ya, ataupun demi hanya cinta manusia yang saat gitu kan. Karena banyak anak Tuhan tuh yang mempermainkan Tuhan, yang meninggalkan Tuhan tuh karena pasangan gitu, hanya karena cinta saudara. Hal sepele itu sangat sayangkan, karena ini kita sudah masuk di mana masa terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Ini sudah waktu-waktu yang kita tidak bisa lagi ke som-som kuku, atau kita tuh setengah hati lagi ke Tuhan. Mulai hari ini bangun manusia roh kita gitu kan, biar jiwa kita melekat sama ke Roh Kudus gitu, melekat sama Tuhan. Jangan kita seperti ya perempuan yang bodoh saudara, tidak melakukan persiapan gitu kan, yang terlelap tidur ya seperti orang dunia. Jangan saudara, karena sayang gitu kalau tertinggal, sayang sekali saudara. Karena kalau sudah tertinggal ya sudah terlambat, ya kita harus bayar dengan darah dan daging kita sendiri ya, supaya kita apa namanya supaya kita menghargai gitu kan, supaya kita menghargai waktu kasih karunia Tuhan itu ya. Tapi ya saya berdoa saudara supaya jangan ada tertinggal sebagai siapa anak Tuhan ya. Kita terus perhatikan ya pakaian pesta kita, jangan kita berdoakan Roh Kudus, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jangan lagi kita som-som kuku, jangan lagi kita ikut Tuhan itu setengah hati ya. Buang segala motivasi yang tidak baik itu ya. Kita minta Roh Kudus introspeksi kita, minta Roh Kudus koreksi kita ya. Bila mana mungkin hati kita itu melekat pada dunia ataupun pada hal yang bukan dari Tuhan gitu kan ya. Jangan sampai saudara begitu Tuhan angkat, banyak keterikatan dalam diri kita, banyak keterikatan. Karena baik lagi ya, seperti firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya. Kalau harta kita mikir perkara di atas gitu kan ya, jadi hati kita itu bersama Tuhan saudara. Jadi sekalipun bumi goncang, sekalipun apapun terjadi dalam hidup kita gitu kan ya, kita nating tulus saja. Karena apa? Hati kita itu melekat di sorga gitu kan, harta kekayaan kita tuh sorga. Jadi apapun terjadi itu tidak akan ngefek ke kita ya, karena hidup kita tuh sudah tersembunyi di dalam Tuhan, tersembunyi di belakang salib Kristus itu.
Jadi saudara, ini sudah waktu dimana kita tuh sudah tidak bisa lagi main-main gitu kan, apalagi setengah hati atau som-som kuku ikut Tuhan. Mulai hari ini buat komitmen sama Tuhan, dan perhatikan pakai pestamu. Ya perhatikan apakah Roh Kudus ada dalam dirimu atau hanya dagingmu saja. Ya jangan sampai ya didapati Tuhan itu telanjang, karena Roh Kudus itu pakai pesta kita saudara, itu materai kita. Ya jadi ya janganlah kita hidup seperti orang dunia ini, karena dunia ini hanya sementara saudara, seperti ya seperti transit lah saudara. Mungkin ya nggak ada apa-apa ya saudara, nanti ya setelah yang kehidupan sekarang ini sementara ya, itu kekekalan, antara hidup kekal sorga atau kematian kekal itu neraka. Itu saja saudara, ya saya mau reminder, karena ya kita lihat bagaimana semuanya sudah bergejolak gitu kan ya. Jadi ya memang segala sesuatu ini sudah ada di tempatnya saudara, sudah ada tempatnya, tinggal kita menunggu waktunya saja gitu kan. Dan segala sesuatu itu sekarang tuh bisa berlangsung dengan cepat, dan apapun bisa terjadi sekarang ini, tidak ada yang tahu. Makanya Tuhan tuh bilang berjaga-jaga ya, karena Tuhan tuh datang seperti pencuri. Jadi ya yang penting kita didapati, kita jangan tertidur saudara, dan kita jangan biarkan rumah bait suci kita itu dirampok gitu kan, karena ya kita tidak ada persiapan, kita tidak berjaga-jaga, jadi minyak kita tuh juga habis ya, tidak habis gitu kan. Jadi Roh Kudus kita tuh kering gitu, karena ya kita selalu kasih makan daging kedagingan kita. Itu saja, ya Tuhan Yesus memberkati.